Jadi ada yang mungkin Anda pernah dengar, apakah anak ibu merangkak? Oh, kalau nggak melampaui fase merangkak itu ada banyak yang ter ter terskip itu apa ya, terlewati. Maka dari itu, biasanya saya kalau ngomong sama ibu dan bapak mengenai, tugas motorik kasar dan motorik halus, mereka kurang interest. Karena mereka biasanya merasakan itu nggak ada hubungannya sama ngomong. Jadi ngapain susah-susah kita melakukan hal itu. Nah, saya di sini mau memberikan, satu bayangan, ya, saya ingin bahwa hari ini saya bisa membuat, ibu bapak yang ada di sini itu tahu bahwa motorik kasar yang kita lakukan ini, sebenarnya kita, mengajarkan anak kita untuk merencanakan gerakan. Nah, jadi kalau semakin banyak skill-skill motorik kasar yang Anda perkenalkan ke anak, jadi anak menguasai banyak keterampilan motorik kasar, semakin baguslah perencanaan mereka untuk motorik kasar. Ya, ini kita ngomong motorik kasar dulu. Nah, setelah itu, skill-skill itu kan ada juga yang mungkin, skill yang sudah bisa, bisanya cuma mungkin satu step, oh nanti contoh ajalah. Jadi saya batasin, saya ngomong di sini dulu bahwa motorik kasar yang kita lakukan, kita ajarkan ke anak selain bermanfaat untuk kita sendiri, sorry kok lambat. Bermanfaat untuk, anak-anak itu sendiri, mereka bisa berjalan, mereka bisa berlari, mereka bisa melompat, ya ini kan punya fungsi sendiri-sendiri, yang di mana mereka harus, mempunyai benefit. Kalau bisa melompat, dia bisa mengambil sesuatu mungkin yang, agak tinggi, merangkak, itu orang tua ngomong, "Ngapain anak saya merangkak?" Malah ada orang tua, "Itu membuat lutut anak saya jadi warnanya hitam gara-gara dia merangkak." Nah, itu memang sekarang kita dalam era, kita bisa menjaga anak kita dengan bagus, sehingga anak kita tidak pernah kotor dan selalu kelihatan rapi dan bersih. Nah, itu adalah tren, anak-anak milenial sekarang. Mereka tidak pernah terlihat kotor, padahal bermain messy play adalah salah satu, jadi, eee, aduh sampai mana ya? Motorik kasar ini di di luar bahwa hal ini merupakan benefit untuk mereka dengan bermacam-macam gerak, ya, mereka bisa, tetapi ini juga menjadi landasan untuk kita, ke motorik halus. Nah, oke. Motorik halus itu apa sih? Gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang melibatkan otot-otot kecil dengan menggunakan jari-jari tangan. Ya ampun, kok bisa? Jari-jari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Oke, jadi kita tahu kalau motorik halus lebih banyak melibatkan jari-jari tangan dan pergelangan tangan. Jadi lebih ke arah hands dexterity, ya. Sepertinya contohnya kalau kita makan dengan alat, kita pegang sendok atau kita makan dengan tangan langsung, itu pun jari-jari bergerak bersama-sama, habis itu karena otot di pergelangan tangan, maka dia akan bisa memasukkan makanan itu ke dalam mulut. Minum, mewarna, menulis, membuka atau menutup pintu yang bukan model yang dengan handle itu. Jadi jari-jarinya kan dia memegang handle dulu, handle pintu, habis itu ditekan ke bawah, habis itu didorong. Jadi lebih mudah daripada pintu yang nggak pakai handle, yang hanya didorong aja. Tuh. Oke, saya sudah memberikan contoh motorik kasar dan motorik halus di sini. Nah, sekarang pedoman
untuk melatih motorik kasar dan motorik halus. Apa itu? Saya tadi sudah mengatakan bahwa motorik kasar dan motorik halus yang kita lihat, yang kita pelajari pertama kali adalah skill. Diajarkan dulu bagaimana menguasai gerakannya. Jadi gerakannya itu mungkin seperti kita kita bantu sepenuhnya untuk menunjukkan gerakannya seperti apa. Sebelum sampai kita sampai dia tahu bahwa gerakannya seperti ini. Jadi yang kita mau tunjukkan pertama kali adalah bagaimana gerakannya dulu. Jadi sampai di anak menguasai, gerakannya kalau makan itu mungkin Anda set sendok, di atas sendok sudah ada makanan, dia tinggal membawa sendok ke dalam mulutnya. Skillnya itu aja yang kita mungkin awal yang kita mau. Jadi gerakan dari sendok di atas piring sampai sendok di mulut. Itu dia menguasai gerakannya itu dulu. Nah, untuk yang kedua, kekuatan dan ketahanan. Nah, kekuatan ini ya memang sih kalau contohnya sendoknya mau sendok yang plastik, mau sendok yang logam, atau sendoknya besar, kecil, semakin besar dari logam, maka sendoknya akan semakin berat. Nah, ini mungkin untuk anak-anak ada yang kalau sendoknya berat, wah dia kayaknya mengangkatnya susah. Nah, disinilah kita lihat bahwa kekuatannya kurang. Nah, di sini kekuatan juga perlu kita latih. Setelah gerakannya, skillnya oke, maka kekuatannya yang kita latih. Dia kuat nggak pegang sendok apapun. Dia bisanya sendok plastik, sendok yang dari metal itu, tetapi yang agak tipis dan agak kecil. Kalau sendoknya agak besar lagi, dia kayaknya kurang kuat. Nah, jadi kekuatan itu juga harus dipertimbangkan. Kalau dia bisa makan sendok pakai sendok plastik. Waduh. Itu berarti dari skill-nya oke, kekuatannya belum. Ya, yang ketiga yang kita harus perhatikan juga adalah ketahanan. Ketahanan itu gini, anak itu sudah bisa nyendok dari sendok ke dalam mulut. Habis itu dia bisa pakai sendok besi, sendok metal yang cukup berat karena ukurannya mungkin sudah ukuran orang dewasa. Terus habis itu, tapi dia bisa melakukan itu hanya 1 kali sendokan. Setelah itu dia sudah tidak kuat. Dia bisa kuat melakukan itu cuma mungkin 2 kali atau 3 kali sendokan. Setelah itu dia give up. Berarti itu ketahanannya kurang. Nah, jadi Anda harus melatih ketahanannya. Nah, sekarang skill dan kekuatan sudah oke, ketahanannya yang dia. Dari mungkin 2-3 sendok Anda bisa mengajarkan targetnya sekarang 5 sendok. Atau 4 sendok dulu. Jadi targetnya itu dibuat ada pertambahan target, biasanya tuh target itu kita berikan dengan 70% dia sudah bisa, 30% itu effort dari anak itu untuk bertahan dia. Bertahan untuk melakukan itu. Nah, jadi umpamanya dari 3, kalau keempatnya pasti bisa lah. Tapi bisa juga kalau Anda mau mencoba 5, langsung dari 3 sampai 5, masih still oke. Tapi jangan 3 terus langsung, saya mau target saya 10. Waduh, Anda akan berhadapan dengan behavior-nya dia. Karena mungkin dia kalau dari 3 sampai 10, sampai 5, dia masih oke-oke aja. Tapi dari 5 sampai 10, Anda akan menerjang badai. Anaknya bisa marah-marah. Nah, inilah yang kita tidak mau. Jadi mending daripada 3 sampai 10, kita lakukan 3 saja. Sampai 5. 5 dia melakukannya dengan mudah, kita naikkan lagi 7 atau 8. Kita lihat
pada waktu dia melakukan 5 itu sangat easy, sangat mudah buat dia. Oke, kita naikkan jadi 8. Setelah itu baru dari 8 mungkin ke 10 mudah daripada Anda dari 3 jadi 10 langsung. Oke. Karena kalau anaknya sudah mogok, dia disuruh kembali lagi ke gerakan itu, dia tidak akan Anda tidak akan dengan mudah membuat dia mulainya pun pertama kali akan susah karena dia merasa ini terlalu berlebihan, terlalu susah dan saya males lah. Nah, itu juga seperti kita kok. Kalau kita mungkin dalam tahap yang lain ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda di posisi oke, saya mestinya pulang jam 5 nih, pulang kerja. Tetapi bos bilang ada urusan. Dia minta 10 menit lagi Anda untuk bertahan. Wah, itu oke lah 10 menit mudah. Tetapi kalau Anda dikasih gini, 30 menit lagi Anda harus stay. Wah, lama sekali. Nah, itulah konsep inilah yang harus Anda pegang setiap kali Anda memberikan skill baru untuk mereka untuk menambah kekuatan dan ketahanannya. Yang penting tercapai. Jangan Anda terburu-buru yang akhirnya merusak semuanya. Anak tidak akan mau lagi dengan aktivitas itu. Bahkan mungkin Anda tidak akan dipercaya lagi oleh si anak, gitu ya, bahwa apa yang dikatakan itu nggak dipercaya. Biasanya gini orang tua, sudah bisa 3 kali ya, janjinya 3 kali, tetapi orang tua itu akan gini, oh saya lihat anak saya masih seger ya, nggak apa-apa saya tambah lagi ya, satu lagi ya. Nah, itulah yang membuat bumerang, yang membuat Anda tidak dipercaya adalah sikap yang aji mumpung anak saya mau, ya udahlah saya tambah lagi satu. Jangan begitu. Karena jangan dipikir anak yang tidak memberikan respon itu tidak akan menilai Anda. Berarti nanti kita juga akan terbawa oleh habit itu, kita akan melakukan hal-hal seperti itu dengan semua aktivitas yang mau kita ajarkan ke dia. Dan akhirnya dia akan mencap kita adalah tidak bisa dipercaya omongnya. Nah, itulah yang penting ya, bahwa kita harus menjaga kepercayaan anak terhadap kita. Oke. Mestinya ini kita katakan sebelum tadi pedomannya ya. Manfaat melatih motorik kasar dan halus sebagai salah satu dasar konsep perencanaan komunikasi verbal. Jadi dalam motorik kasar dan motorik halus kita belajar merencanakan gerakan, di mana pada waktu komunikasi verbal kita juga merencanakan gerakan motorik oral, yang di mana itu salah satu syarat penting untuk terjadinya komunikasi verbal. Ya. Melatih anak untuk belajar gerakan sederhana dan mudah. Jadi kalau kita mau supaya anak itu keep going, terus mau belajar, kita berikan gerakan yang enak dulu, yang sederhana mungkin dan mudah. Menurut dia, mudah lah, aku kerjakan, mamiku minta seperti ini aku kerjakan. Nah, jadi Anda tidak akan menerima penolakan lebih dulu. Melatih anak untuk mengontrol otot-otot kecil di tubuhnya sesuai dengan aktivitas yang ada. Kalau mengontrol kalau motorik kasar itu mengontrol otot-otot besar dalam tubuh kita. Nah, itu jauh lebih mudah. Habis itu mengontrol otot-otot kecil di tubuh kita, salah satunya ya dengan tangan, gerakan tangan. Karena gerakan tangan adalah gerakan yang tangan ini berhubungan dengan mulut. Coba ada banyak kali kalau kita bicara, tangan kita itu ikut bergerak-gerak. Terus yang ketiga,
kemampuan mengontrol otot-otot kecil ini akan sangat membantu anak untuk mengontrol otot-otot oral yang diperlukan sebagai persiapan untuk memproduksi suara. Jadi bisa dilihat ya, tadi dari otot-otot besar, habis itu otot-otot kecil di tangan, yang ketiga mengontrol otot-otot oral yang ada di wajah. Itu juga otot kecil ya. Nah, bukan otot besar seperti otot tangan kita, kaki kita gitu ya. Nah, jadi kalau Anda semakin bagus, punya perencanaan bagus, otot-otot kecilnya bisa melakukan menyobek, menggunting, mewarna, menulis dengan bagus. Untuk ke latihan otot-otot oral, itu akan semakin mudah. Jadi kalau yang dimasuk bisa itu, Anda harus punya eh, nanti yang paling akhir akan kita ada slide yang mengingatkan Ibu untuk sebelum kita ngomong bisa itu harus lolos dari 3 kriteria itu, skill, kekuatan dan ketahanan. Itu benar-benar harus bagus ya. Latihan motorik halus sebagai salah satu dasar untuk belajar motorik oral. Nah, itu Ibu juga sudah tahu. Oke, next kita ke nomor 5.